Amelia mengatur napasnya, datang ke belakangnya, dan kemudian mengangkat jari putihnya di pelipis untuk membantunya memijat. Henry memejamkan mata tampannya dan menyembunyikan warna merah tua di dalamnya. Perawatanmu adalah memijatku? Berbahagialah, kamu adalah pria pertama yang aku pijat. Tuan Henry, sepertinya kamu bukan wanita pertama yang cukup beruntung untuk memijatku. Tidak bisa bicara lagi. Tinggalkan aku, kita akan hidup dengan damai. Kalau kamu tidak menanyakan tentang urusan pribadiku, aku bantu kamu berakting di depan nenek, dan juga bisa membantu kamu mengobati insomnia. Gimana? Henry tidak berbicara. Ketika Amelia mendorong jarum perak tipis ke saluran akupuntur otak Henry, Henry menutup matanya dan terjatuh ke sofa. Amelia dengan cepat mengulurkan tangannya dan dengan lembut menangkap wajah tampan yang dia pegang beberapa waktu yang lalu. Dia akhirnya tertidur. Pengurus rumah tangga di satu sisi sudah berkeringat dingin. Yang lain tidak tahu identitas tuan muda ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tuan mudanya adalah tuan muda dari keluarga Mahendra, putra negeri yang bangga, bermain di dunia bisnis di masa remajanya, dan penjaga warisan keluarga Mahendra. Tidak ada yang berani bernegosiasi dengan tuan seperti ini, apalagi seorang gadis. Gadis-gadis yang cukup beruntung untuk melihat tuan muda selama bertahun-tahun ini memiliki posisi istimewa sendiri di mata mereka, kerinduan, penuh kasih, dan ingin segera masuk ke pelukan tuan muda setiap saat. Wanita muda di depannya sangat istimewa, dia tenang, lembut, dan cerdas bahkan di depan tuan muda yang sakit seperti anjing. Yang lebih mengejutkan adalah tuan muda itu tertidur. Tuan Henry sudah lama tidak tidur. Dokter yang mengobati insomnia untuk tuan muda semuanya ada di daftar teratas dunia, tetapi mereka tidak berguna, tetapi tuan muda tertidur di telapak tangan wanita muda. Nona muda, kata kepala pelayan itu. Amelia meletakkan jarinya di bibir dan memberi isyarat diam keluar. Aku di sini untuk menjaganya. Tidak tahu mengapa, tetapi pengurus rumah tangga merasa bahwa ada kekuatan yang meyakinkan dalam diri wanita muda ini, dan dia mundur dengan patuh. Ruangan itu sunyi. Amelia membiarkan dia beristirahat di telapak tangannya untuk sementara waktu, dan ketika dia tidur nyenyak, dia meletakkannya di sofa dan menutupinya dengan selimut. Setelah melakukan semua ini, Amelia pergi tidur dan tertidur. Pada saat ini, Henry di sofa perlahan membuka matanya dan bangun. Henry bangkit dan datang ke tempat tidur, mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk mengangkat kerudung di wajah Amelia. Segera, jari Henry berhenti dan mengurungkan untuk membuka kerudung di wajahnya. Dia menatap gadis yang sudah tertidur di tempat tidur. Jika dia mau membuka matanya, matanya akan sangat indah. Dia tampak terlelap seperti kucing kecil, yang ketika dia melihat, dia mencakar seperti kaki kucing kecil. Kombinasi kepolosan dan pesona. Henry melihat tanda merah di lehernya, kulitnya halus, dia hanya mencubitnya dengan ringan, dan sekarang ada bekas merah. Henry berbalik, kembali ke sofa, dan berbaring. Gangguan tidurnya semakin parah selangkah demi selangkah, setiap hari. Jelas tidak bisa diobati dengan jarum peraknya. Namun, keterampilan medis gadis ini luar biasa, dan dia benar-benar tidur siang di telapak tangannya sekarang. Sebuah kemewahan, dinikmati setelah sekian lama. Meskipun itu sekitar 10 menit. Dia tidak tidur selama 10 menit dalam waktu yang lama. Henry melihat sosok ramping di tempat tidur. Apa yang dia pikirkan adalah, mengapa tangannya begitu kecil dan lembut? Dini hari berikutnya, Amelia sedang duduk di ruang makan sambil minum kurma merah dan sup biji teratai yang diantarkan oleh pelayan. Amelia, aku menyukainya begitu aku melihatmu. Mulai sekarang, Henry tidak akan berani mengganggumu. Jika dia berani mengganggumu, kamu harus memberitahu nenek. Nenek akan membantumu memukulinya. Minum, jangan berhenti,
minum lebih banyak kurma merah dan sup biji teratai. Kita harus melahirkan lebih awal, bahkan setelah melahirkan, nenek akan menggendong Pak Henry di satu tangan dan Nona Amelia di tangan lainnya. Nyonya Hilda Mahendra berambut abu-abu tapi dia sangat energi, baik hati dan simpatik. Mengabaikan maksud menggodanya, Amelia sangat menyukainya. Saat ini suara pelayan itu berbunyi, "Tuan, selamat pagi." Henry turun. Amelia mengangkat matanya. Hari ini, Henry mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Kain buatan tangan disetrika tanpa kusut. Gaunnya yang tampaknya sederhana tampak mahal untuk mata yang bisa melihat. Seorang wanita tua juga mengikuti. Wanita yang bahagia itu tersenyum dan memberi selamat pada Nyonya Mahendra. "Nyonya Hilda Mahendra, selamat. Semoga kamu menjadi cicit secepat mungkin." "Kerja bagus, kepala pelayan. Kamu butuh hadiah." Nyonya Hilda membagikan amplop merah dengan sangat rendah hati. Sekilas Amelia tahu bahwa wanita yang bahagia ini adalah orang yang mengambil berita tentang persetubuhan antara dia dan Henry tadi malam. Wanita itu akan berdarah untuk pertama kalinya, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Lalu, dari mana asalnya plum darah? Pada saat ini, Henry berhenti di sampingnya, dan dia menurunkan tubuh panjangnya di saku celananya dengan satu tangan, dan berbisik di telinganya, "Aku melakukannya, aku tidak boleh melakukannya lagi. Tubuhmu masih utuh dan aman kan?" Dia bertanya terlalu lugas. Amelia bahkan belum berbicara tentang suatu hubungan, dan sekarang daun telinga seputih salju segera memerah lagi. Pada saat ini, keduanya memiliki sikap yang agak intim, dan Henry merendahkan tubuhnya dan berbisik kepada Amelia, sangat mirip pasangan pengantin baru yang menempel satu sama lain seperti lem. Nyonya Hilda segera menutup matanya dengan tangannya. "Saya belum melihat apa-apa, saya tidak melihatmu. Kamu bisa melanjutkan." Mengatakan bahwa Nyonya Hilda membuka jari-jarinya dan menyaksikan secara diam-diam. Henry memandangi daun telinga kecil Amelia dengan tenang, alis pedang heroiknya sedikit terangkat, dan sedikit pesona jahat pria dewasa membuat jantungnya berdetak kencang. "Ulang tahunmu yang ke-20 belum tiba, kamu berusia 19 tahun, kamu belum pernah berkencan dengan pria?" Amelia masih sangat muda, baru berusia 19 tahun. Henry adalah pria 27 tahun, seorang pria tampan dan dewasa dengan usia yang luar biasa. Dia terus menekan, dan mereka berdua mendekat lagi. Amelia hanya merasakan nafas hangatnya disemprotkan ke otot halus dan lemahnya, membuatnya hanya ingin menyembunyikan dirinya. "Apakah kamu mau makan?" Amelia berbalik dan memberi makan kurma merah dan sup biji teratai di sendok kecil langsung ke mulutnya, mencoba menutup mulutnya. Kepala pelayan di satu sisi langsung berteriak, "Nona muda, itu sendokmu." Tuan muda memiliki kebiasaan kebersihan yang serius. Itu adalah sendok yang digunakan wanita muda itu, dan pengurus rumah tangga dengan cepat pergi untuk mengambil obat kumur. Tubuh ramping Amelia bergetar. Tadi, dia ingin menutup mulutnya dan bahkan memberinya makan langsung dengan sendoknya sendiri. Setelah diberi makan sesendok sup, Henry berdiri tegak, mengerutkan alisnya yang tampan, dan meneguk sesendok kurma merah dan sup biji teratai sementara semua orang mengawasinya dengan tidak percaya. Pengurus rumah tangga terkejut. "Tuan, ada apa? Ada apa?" "Tuan, Anda memiliki kebiasaan kebersihan, apakah Anda lupa?" Nyonya Hilda mengangguk puas. Dia sudah sangat akurat bahkan ketika dia berusia di atas 70 tahun. Dia menyukai Amelia pada pandangan pertama. Gadis ini dan cucunya ditakdirkan untuk bersama. Wah, kalian berdua makan semangkuk kurma merah dan sup biji teratai. Sepertinya cicitku akan segera berada di perut Amelia. Nyonya Hilda bahagia seperti anak kecil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.